Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Apa yang kita persiapkan untuk waktu yang tidak sebentar. Nah, kalau ini kan bagus temanya ini, untuk waktu yang tidak sebentar. Dunia sebentar lagi, hanya sebentar kan? Yang kami hormati pimpinan daerah PGRI Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tamu undangan. Untayan kata syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena hari ini Senin 29 April 2024 kita bisa saling berjumpa dan bersilaturahmi dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar PGRI Kecamatan Masbagi, sekaligus pelepasan jamaah calon haji dengan mengangkat tema refleksikan diri untuk mensucikan hati dalam jalinan silaturahmi yang bersinergi. Tak lupa juga sholawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan satu kegiatan rutinitas tahunan PGRI, yaitu acara Halal Bihalal sekaligus pelepasan jemaah calon haji kita. Tak lupa selawat beriring salam, mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang perlu kami laporkan pada pagi hari ini. Tentunya bapak-bapak hadirin para undangan sudah melihat dan menyaksikan. Inilah kami Mas Bagi, inilah kami Mas Bagi, terutama Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur yang sudah banyak tahu tentang Mas Bagi. Inilah kami Mas Bagi. Setiap kegiatan, setiap pelaksanaan apapun namanya di Mas Bagi, persatuan, kebersamaan itu tidak pernah hilang. Selalu kami lakukan bersama-sama, selalu kami nikmati, bahkan sakit pun kami bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Lombok Timur beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati rekan-rekan forum koordinasi kecamatan Mas Bagi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Bapak Ibu, nikmat yang sangat agung. Dengan nikmat ini kita bisa sukses ya merencanakan pertemuan hari ini. Kemudian nikmat afiah, alhamdulillah kita juga diberikan nikmat afiah. Apa nikmat afiah itu Bapak Ibu? Nikmat terpelihara dari bahaya. Dan nikmat afiah ini Bapak Ibu diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndek hidup doang ngasan nih, sampai tertinduk jaga nanti insyaallah. Andi dena jaga ita tama kelewel telingan teh, tama limpan le hidung teh. Tapi Allah berikan kita afiah, pemeliharaan,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat waktu. Kita diberikan waktu senggang sehingga kita bisa hadir tepat waktu. Andi nembeng kita kerepotan, si Allah taala dia bawa tepat waktu. Ini 3 nikmat ini yang ingin menyampaikan satu doa. Mudah-mudahan dapat hafal doa ini. Dan doa ini diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengajarkan Mu'adz bin Jabal. Dia usianya kurang 12 tahun. Dibonceng di belakang menggunakan begal. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Janganlah kamu lupa untuk membaca fi duburi sholah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba Bapak Ibu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku. Kapan dibaca? Fi duburi sholah. Sekarang kita lihat praktiknya Bapak Ibu. Makna fi duburi sholah itu kalau bahasa Indonesianya di akhir sholat. Nah, di akhir sholat ini apakah di luar sholat atau di dalam sholat? Ternyata Mu'adz bin Jabal membaca doa ini selepas dia tahiyat, kemudian berselawat, lalu dia baca sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tidak beda lupa ini Bapak Ibu. Karena kalau bukan bantuan Allah, tongin berzikir Bapak Ibu, lupa kita sekedar baca subhanallah walhamdulillah, ini terlupa. Tapi kalau kita diberikan hidayah taufik, ingat kita la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena itu kita mohon petunjuk. Ya pun tidak ada lupa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita akan lupa, tadi disebutkan betapa nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat waktu luang, nikmat rezeki setiap bulan kita terima yang tidak pernah berkurang dari golongan kita. Dan ini baru bisa terwujud rasa syukur itu kalau Allah kita berikan petunjuk. Kalau Allah berikan kita petunjuk. Kemudian yang ketiga, puncak permohonan kita agar Allah membantu kita memperbaiki ibadah kita. Ibadah, salah satu ibadah Bapak Ibu, tugas kita ini Bapak Ibu. Profesi guru ini salah satu ibadah yang sangat mulia. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus menjadi guru Bapak Ibu. Mu'alliman, menjadi guru. Dan profesi guru ini adalah investasi kita Bapak Ibu. Investasi kita. Nah itu yang pertama yang sampaikan kepada pelunggu terkait masalah doa. Nanti sejelas kali panjang lagi Bapak Ibu. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada guru terbaik umat ini Bapak Ibu, suri teladan kita, kudwah kita. Apa beda suri teladan dengan kudwah Bapak Ibu? Modal mendidik apa? Apa modal kita mendidik Bapak Ibu? Apa? Teladan. Apa modal pengajar? Ilmu. Dua hal ini, modal mendidik adalah keteladanan, modal mengajar adalah ilmu. Ya buddha Allahumma inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Adik nembeng ita si Allah Ta'ala temerike cara ngajar, karena guru ini mendidik mengajari teribadah. Alhamdulillah kita di Lombok Timur yang paling banyak guru penggeraknya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, karena bentuk usaha ikhtiar kita untuk memperbaiki cara ngajar. Nah, ida pada sini teman jadi guru penggerak badan yang tulung dia batu kekedah ajar itu apa mau derupin le workshop no le diklat no dengan noso. Itu korelasinya Bapak Ibu. Kedua di depan. Ya kalau dalam bahasa Arab itu kedua itu yang setir. Jadi Nabi ini le dulu. Gaet teguh. Suri teladan kita, kudwah kita, dan guru terbaik umat ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada rekan-rekan pengurus PGRI Kecamatan Mas Bage yang sudah menginisiasi pertemuan hari ini, dan selama memasuki tahun ketiga Bapak Ibu yang membersamai Bapak Ibu di Dinas Pendidikan masuk tahun ketiga, walaupun tahun 2009 sudah dia menjadi kepala seksi, kemudian tahun 2011 dia jadi kepala bidang Dikdas, lalu kemudian jadi sekretaris, baru kemudian masuk kembali ke Dikbud. Alhamdulillah banyak yang bisa kita lakukan, dan dalam keseharian kita banyak berinteraksi dengan semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas. Mohon dimaafkan jika dalam pelayanan kami ada yang kurang, ya. Adanya jadi manusia kadang-kadang kena sumpah otak tiang datang Pak Kanit Mas Bage, ya kadang-kadang insya Allah tidak akan pernah. Mungkin ada hal-hal yang dalam tutur kata, tingkah laku dalam pelayanan kami di Dinas Pendidikan, tolong kami dimaafkan dan dinasehati, berikan arahan, petunjuk, oh Pak Kadis ini kurang pas, kurang baik. Bagus itu, tidak ada yang salah. Kita tawasabil haq wa tawasabil sabr. Dalam perjalanan kami Bapak Ibu sungguh sangat indah, karena atas kerjasama dukungan Bapak Ibu guru lah capaian pendidikan kita di 2 tahun terakhir ini dapat memberikan keringanan Bapak PJ Bupati dalam pertanggungjawaban triwulan kedua. Ternyata sekat terjadi PJ ini Pak Ketua. Mohon maaf, besok Juli lagi kita dampingi beliau ini. Kemarin tiang persis di belakang beliau untuk mempertanggungjawabkan 3 bulan pekerjaan beliau di Jakarta. Yang cerita dulu dan berangkat, kenapa roadshow kita ini terlambat? Karena di hari Senin itu yang sudah ke Surabaya itu ada MOU, ada komitmen bagaimana meningkatkan literasi demokrasi dan karakter ini Bapak Ibu. Ini yang terus kita dorong dan ini PR besar kita, dan mudah-mudahan dawah baca rapor pendidikan kita, rapor pendidikan sambil dia si mongkak-mongkak, sambil dia si goreng teri, enggak goreng pak jenengan, goreng teri, yang goreng telur tele-tele rapor pendidikan. Yo kan mengenai masih sekolah SMP 1 ini tempat narkoba, ya kan? Ada peredaran narkoba, penggunaan narkoba. Kok bisa Bapak Ibu SMP 1 tempat peredaran narkoba, pemakaian narkoba? Kok bisa? Pak kepala sekolah, ternyata Bapak Ibu gitana Bapak guru nda merokok lingkungan sekolah. Anak menjawab, apakah kamu pernah melihat guru merokok? Pernah. Udah ngecap deh SMP 1 Mas Bage tempat peredaran narkoba. Dolen budi merokok ya. Nah, jadi rapor pendidikan kita ini Bapak Ibu hasil diagnosis lengkap
Munda meriksa di rumah sakit, seluruh organ tubuh kita diperiksa, itu terpotret. Nah, hasil diagnosis itu namanya rapor pendidikan. Nah, PR besar kita sekarang ini yang terus kita dorong adalah bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi karakter anak-anak kita. Padahal Bapak Ibu yang mohon maaf ya, kita di dalam dinarak gana kitab suci nyuruh kita membaca ke salin Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di Al-Quran ayat pertama suruh kita baca, bayangkan. Nah, lagu kita kan lali, sekarang sudah baca lagu, nah ketahanannya sih baca ini, nah udah baca nggak 10 enggak 5 baris Indo itu langsung, karena dia sudah terbiasa. Karena itu ndak nama kita ke anak jarinta, dan bimbing ya, arahkan dia agar dia tahan baca. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah minta harta letian berapa? Aku mudah minta buku, berbeda bel-balentang. Yang semua hampir 4 kitab tafsir, kutubus sitah, seluruh kitab hadis siwa ino, Imam Muslim, Bukhari, Ahmad, Malik, Nasai, Badang yang selapunya, Al-Muwatta yang punya, Sarah Muhajjab, Sarah Bukhari, Sarah Muslim yang punya, yang kompilasi. Munara sekiri-sekiri receh-receh, iya belintian. Iya buat yang tahu berbunyi-bunyi ini, karena yang senang baca, hobi yang baca. Ledekat kot yang tinduk baca, sedek mantap tinduk baru nyanyi baca. Yang ini tak kupi kan, semakin asik baca, hanya membaca. Yang hobi baca. Sehingga setiap orang bicara yang bisa, oh cocok, oh dia cocok. Karena kita punya referensi untuk membenarkan, benar enggak apa yang disampaikan, kita koreksi. Ada referensi yang disiapkan kita, tinggal kita simak saja. Lain beruk yang ngajar tadi gaji pertama tiang Bapak Ibu di SMP sekit Mas Bage, gaji telek enggak balu 25. Kitab pertama yang beli dan gaji telek kitab kitab Indo Al-Imam As-Safi, pira jilid 8 jilid, pira jinak enggak Aji Selayu 8 jilid. Itu kitab Indo Imam Syafi'i. Siapa yang tulis? Murid beliau yang paling blok. Muridnya si paling blok siapa namanya? Rabi bin Sulaiman. Dekat dia ciptaan sih. Yang masih puasa awal Bapak Ibu, karena yang megat bin kan dia tak boleh lanjutang ya, karena yang seminggu di Surabaya 3 hari, kemudian di Jakarta 2 hari. Rabi bin Sulaiman ini Bapak Ibu, yang kalau menceritakan ini yang nangis Bapak Ibu, terus terang aja teriak imatan tiang, karena ada pesan yang sangat indah untuk kita selaku pendidik. Tolong diambil manfaat dari bagaimana seorang guru yang sejatinya Bapak Ibu terhadap muridnya yang dianggap bodoh. Rabi bin Sulaiman ini salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling bodoh di antara sekian ribu murid beliau. Yang paling cerdas adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan beliau sudah mendirikan mazhab tersendiri. Lagu ini besar Bapak Ibu. Mau Imam Ahmad jadi Imam Syafi'i jadi mudi. Imam Ahmad kan ini berkunut. Imam Syafi'i pun dia tuh, Syafi'i salah anda. Tak ada itu. Selo-selo saja. Bertahun-tahun Imam Syafi'i jadi imam, Imam Ahmad belakang, Syafi'i kunut, Ahmad bin Hanbal, tidak ada masalah. Kita berutama masalah kuat apa pula? Ling berkeraikan. Nih adab dengan bareng imam. Pada imam ini, Imam Ahmad ini berkunut, Imam Syafi'i berkunut, tidak masalah. Imam Ahmad 20 rakaat, Imam Syafi'i tanggal 10 rakaat, tidak ada masalah rakaat terawihnya. Dia no bersuah guru dengan murid, ini adab. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini kitab musnadnya 24 jilid Bapak Ibu, yang punya semuanya 24 jilid, sekik jilid 500 halaman.
sekumbi umurnya Ahmad bin Hambal. Dan imam ini, Imam Ahmad bin Hambal ya, yang mendapatkan fitnah yang sangat besar. Mudah dengar cerita kisahnya nangis sudah, yang sempat sampaikan di Pemda. Begitu diresmikan Masjid Pemda, Bupati nyutek ceramah, ya kisah Imam Ahmad bin Hambal ini cerita angtang. Mudah baca kisahnya, Allah ngenongkun ulama bela kebenaran, di penjara bertahun-tahun, dia tutup penjara, terus dipukul, dirajam, bukan pakai apa, pakai emat, pakai besi. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal karing celana katun dan dinerobek Bapak Ibu dengan bekas pukulan itu. Enggak ngendel ya Allah, jangan sampai celana katun ini jatuh akibat pukulan al-gujur. Ngenodap pantok ini tongkelnya trik celana ini tarik balik, mengenal trik tarik balik. Inilah karamah yang sesungguhnya. Inilah karamah yang sesungguhnya Bapak Ibu. Di saat hambanya butuh pertolongan, Allah turunkan bantuan itu. Ndek kan dia bilang jelu teri celana di Muhammad naik, ndek sekali itu saja saat dibutuhkan. Begitu juga Musa ketika mukul laut langsung terbentuk jalan. Ndak kedeng paran setiap nemantok laut, ndak sekali itu saja. Itulah mukjizat, itulah karamah Bapak Ibu. Mun si bilang jelonya jin ya Bapak Ibu, bukan karamah, jin. Allah bantu hambanya di saat dia butuh. Itulah Imam Ahmad bin Hambal, 1 juta yang dihafalkan hadis dengan sanadnya Bapak Ibu. Dia keliling dunia dari Mesir, Baghdad, terus jalan kaki Bapak Ibu. Ndek kena mangkunita nak kalau mobil sepeda motor, jalan kaki. Modalnya adalah tinta dengan pucuk tinta na para penanya, gotongnya Bapak Ibu, gandum dengan garam, berangkat mencari satu hadis. Ia perjuangan literasi para ulama terdahulu. Nih tadi jauh. Bahkan mungkin itu kita Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dan kita Al-Um yang sudah nulis tentang karena di kantor yang ceramah tiap puasa kemarin itu tiap siang setiap materi ceramah yang tulis yang share di grup di teman-teman DPD. Nah, Rabi bin Sulaiman menulis kitab ini Bapak Ibu. Selesai tulis kitab ini ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Ya Ustaz, diangkat kitab ini oleh Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Di dalam kitab ini pasti ada salah. Di bab terakhir, kalau yang pernah baca, di bab terakhir di kitab ini pasti ada salah. Tetapi aku tidak tahu. Dan karena beliau mengatakan idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Jika sudah sah hadis, itulah mazhabku. Kitab ini ditulis oleh seorang murid yang bodoh. Singkat cerita, Rabi bin Sulaiman ini berguru kepada Imam Syafi'i bertahun-tahun sejak pas kode Bapak Ibu. Dan mohon maaf, asesmen diagnostik itu neka-neka nama kado lengan lain. Ketika diserahkan oleh ibunya Rabi bin Sulaiman ini, wah kita ruan Rabi bin Sulaiman ini si kurang kemampuannya untuk memahami, untuk menerima pelajaran, sehingga setiap selesai pembicaraan Imam Syafi'i mengatakan, mana Rabi bin Sulaiman? Mbe Rabi bin Sulaiman, anak-anakku. Angkat tangan Rabi. Besok lagi gitu, Rabi bin Sulaiman bertahun-tahun. Sekian tahun berlalu, Imam Syafi'i bertanya, Rabi, kau ngerti apa yang aku sampaikan? Dek yang paham, Ustaz. Baik, sabar. Terus Bapak Ibu, kau ngerti ya? Besok lagi kau ngerti apa yang aku sampaikan? Belum, Ustaz. Bertahun-tahun.
Singkat cerita, ilahlah Rabi bin Sulaiman. Ilah Rabi ini Bapak Ibu. Terus setelah itu Imam saya datang, mana Rabi bin Sulaiman? Ustaz, dia sudah malu untuk hadir di majelis kita ini karena dia tidak mampu bersama-sama dengan kita. Kau ada yang tahu di antara kalian di mana Rabi bin Sulaiman? Tidak ada. Dicari oleh Imam Syafi'i setiap pasar di Baghdad itu, bukan di Mesir. Ketemulah Rabi bin Sulaiman. Wahai anakku, Rabi bin Sulaiman, kenapa kau tinggalkan majelis? Aku tidak mampu ya Ustaz. Baik, kalau begitu kau datang ke rumahku, aku ajarkan kau sendirian. Betapa sabarnya Al-Imam As-Syafi'i mendidik Rabi bin Sulaiman, tidak pernah bosan. Jadi kalau lo bebal, lo blok, penita kan, gede-gede menjustifikasi muridnya. Begitu juga di rumah terus dibimbing bertahun-tahun. Ya Rabi bin Sulaiman, bagaimana keadaanmu sekarang? Wahai Ustaz, belum. Akhirnya sekian tahun Bapak Ibu, hari ini Rabi bin Sulaiman anakku, aku tidak mampu lagi untuk membimbingmu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah Rabi bin Sulaiman bersama Imam Syafi'i. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, Rabi bin Sulaiman menjelma menjadi ulama besar, dan dia yang paling sikoh meriatkan fikihnya Imam Syafi'i, dan dia yang menulis kitab Al-Um 12 jilid, 8 jilid kitab Al-Um Imam Syafi'i, Siparan Teblok. Ini pesannya sangat agung Bapak Ibu. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu. Ada keistiqomahan, ada kesabaran. Karena itu nalui ada berdoa, Rabbana afrik alaina sabra, Rabbana afrik alaina sabra, Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepadaku. Limpahkan, dek kenembeng aku kesabaran, dek dengan limpahan kesabaran ini dengan ungkapan Rabbana afrik alaina sabra. Itulah kekuatan doa Bapak Ibu. Pertama, ketulusan. Ingat Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa profesi guru ini adalah profesi yang sangat mulia. Tapi ada hal yang perlu diingat Bapak Ibu, dan tulus-tulus berangkat dengan Bali. Niat tulus untuk mengangkat kebodohan pada anak-anak didik kita. Mendidik mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Membimbing mereka ke arah akhlak yang mulia. Niat telu ini niatnya Bapak Ibu, baru dia akan bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Mun sekedar dan nuntasang kewajiban dah segi guru sekedar gaji mudah Bapak Ibu, sekedar gaji mudah. Karena itu penting tanamkan niat kita berangkat dari rumah untuk mengangkat kebodohan, menanamkan akhlak yang mulia, menanamkan ilmu yang bermanfaat. Tema kita hari ini saya sudah tema bagus ini. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Apa yang kita persiapkan untuk waktu yang tidak sebentar. Nah, kalau ini kan bagus temanya nih, untuk waktu yang tidak sebentar. Dunia sebentar lagi, hanya sebentar kan. Marah lagu Noman sebentar. Balue keluarga kita di nama puasa kan tahun dulu bareng kita berjamaah kan ada keteng kuna terawih tiba-tiba maka kita berit barangnya selon-selonan duit ini Pak Kepala nih, ya Allah ya rahmat, mudah-mudahan berikan ampunan dan husnul khotimah Pak Kepala SMA Muhammadiyah. Beliau sangat santun Bapak Ibu.
Tutur kata beliau sangat santun. Sejak dia jadi kepala bidang Dikdas, beliau waktu masih gabung SD SMP selalu beliau mampir ke ruangan Tiang di kepala SMA Muhammadiyah. Terlambat yang tahu beliau meninggal. Tutur kata beliau, akhlak beliau sangat lembut. Ini nikmat Bapak Ibu. Dan banyak keluarga kita yang mendahului kita. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu kapan berakhir dunia ini. Kita tahu. Dan kapan akhirnya alam barzah itu dia tahu. Dan berapa tahun kita di akhirat? Allah sebutkan dalam Al-Quran, sehari li akhirat. Pira Bapak Ibu? Hamsina alfasana. Pira no? 50.000 tahun sejelum di akhirat. Alam barzah dia tahu pira. Bapak Tiang meninggal tahun 77 Bapak Ibu. Bapak Tiang sampai nekah lagu enggak anak kita jadi anak berdakat di daulah Allah di kubur tidak ada lupa dan ada yang ampun durhaka sida Bapak Ibu budek dawah doa yang ina amat dah durhaka dek waktu hidup dan durhaka. Setelah beliau mati pun ketika Bapak Ibu lupa mendoakan dia, durhaka ya. Dan pilih waktu-waktu yang mustajab untuk mendoakan orang tua kita. Sebelum salam tadi kan itu diantar tempat-tempat yang mustajab sebelum salam. Makanya Mu'adz itu membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nengenawang kunda tiap sebelum salam tidak lupa. Setelah sudah tasbih sujud baca doa untuk orang tua kita. Tempat-tempat yang mustajab atau antara azan dan iqomah ini jarang kita ini. Tempat yang dikabulkan diantaranya adalah antara azan dan iqomah. Lagu siwah saling masjid Bapak Ibu ya. Jadi begitu azan selesai sholat sunat di sana sebelum dia qamat kita angkat tangan memohon kepada Allah. Itu tempat yang mustajab. Lakukan luwe itu perhatiannya. Entah membeget yang paham. Itu sebelum salam antara adzan dan iqamah atau sujud atau sidang musafir. Nah kemarin tianggana doa yang mendampingi Pak PJ karena pas yang limudina kok dia ya kadis kesehatan Dikbud itu tidak boleh lepas P3KB yang persis di belakang beliau. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna idza sahta salam. Enggak nah ya Allah mudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah permudahkan, tidak ada yang mudah kecuali kemudahkannya. Enggak nah doa anta lihat di dalam hotel. Betul bengak dua pertoannya. Tahu Padi? Saya lihat laporan Bapak ini banyak pencitraan katanya. Kaget maksudnya. Kan briefing dulu. Kita di briefing dulu nih sama Pak Bupati. Bares guna semprak kita si evaluator. Jadi das mundi udah tahu menjawab, udah teduh. Kita di briefing dulu sebelum. Terus ini laporan Bapak ini banyak pencitraan kan? Bagus nih pendidikannya bagus. Biasa Lombok Timur tuh nomor terakhir katanya. Terus apa yang ditanyakan? Pertama, harapan lama sekolah Lombok Timur hebat jebol katanya kan? Karena pada angka 14,02 kan capaian kita sekarang ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang sudah memperhatikan edaran Bapak Bupati terkait apa itu? Updating elemen kependudukan wali murid ya, apakah SMP 1 melaksanakan itu saya tidak tahu. Yang jelas yang terbaik di Lombok Timur SMP 1 Pringgabaya 100%, karena satu kelas itu satu operator untuk menginput data kependudukan wali murid, mengupdate data kependudukan. Ngene Bapak Ibu, jangankan masyarakat si awam nih tiang nih Bapak Ibu. Sekian mungkin 2 tahun yang lalu diupdate
ya sekolah anak yang SMP terakhir anak yang si terakhir Nina karena ya bosan lek pondok Pak lah masa kele pondok terus TK IT lek pondok SD IT lek pondok SMP IT lek pondok pengen kita sugul sekali tumben yang tidak terlalu nyenye bapaknya jalan bemeren pe anakku parah lo boarding school SMA Yarsi di Mataram baik besok bapak kesana saya kesana langsung ke SMA Yarsi saya interview kepala sekolahnya guru-gurunya mantap boleh saya lihat ruang kelasnya boarding school masya Allah luar biasa bapak ibu jadi isah ke anak dalam dia namanya sugul ke anak-anak ini selapu narak ton beli ya jajan lalu juga tambah jajan wah jadi anak sekolah bisa bilang saya pindahlah ke sana ya saya bayar uang sekeno uang aranjek siaran swasta dia mahal bapak ibu lagu sejarah jadi apa kan dia kau doang jaga pernah nyinggak lek paham kan begitu dah pindah apa kita dimintain kakaknya yang terbaru oh ya berharapnya kelem-kelem kakak kartu keluarga kita jangan yang pertama merari wasarjana dua masih paut yo dah sampai gagal ini makanya adalah berapa merubah dia dari situ yang mikir bapak ibu lah bapak lagi dengan kat bita jadi pegawai akhirnya itulah yang menginspirasi tiang kisah itu sehingga di awal tahun kemarin yang dilaksanakan bagaimana kita membantu masyarakat mengupdate KK. Nah kemudian dilihat hasilnya positif oleh Pak Bupati dibuatlah edaran itu ini praktik baik Bapak Ibu praktik baik dan yang terbaik sekarang Mas Bagi Pringgabaya Mas Bagi ini tahu nomor pira Bapak jadi Pringgabaya terima kasih Pak Kepala Sekolah Pringgabaya sudah memperhatikan edaran Bupati. Nah faktor itu salah satunya sehingga pergerakan harapan lama sekolah masyarakat Lombok Timur sekarang rata-rata kelas SMP kelas 2 rata-rata bagus Bapak Ibu dibandingkan kota-kota yang lain. Nah faktor yang kedua adalah kita sudah memperbanyak PKBM dari angka 20 PKBM Lombok Timur menjadi 44 PKBM satu negeri. Kemudian kita juga benar-benar mencermati perencanaan SPM Bapak Ibu sehingga kualitas SPM kita itu menjadi terbaik di NTB Bapak Ibu terbaik bangga gas terima kasih banyak ya Bapak Guru sidang pada pembagian ini kualitas perencanaan SPM kita terbaik pendidikan terbaik di NTB Alhamdulillah 3 hal ini yang membuat gerakan harapan lama sekolah kita menjadi bergerak naik bermulanya kita gagah ke berjawab oleh Bupati wah kenceng siap Bupati karena kita yang si Pak PJ Bupati kan begitu ditanyakan langsung dia nih ada sinyal kan siap kata lagu nah bukan sekarang saya minta jawaban anda nanti bulan Juli sekarang anda perbaiki dulu angkat tunda jemaah atau jawabnya bulan Juli. Yang kedua Pak Ketua PR kita yang ini agak yang miris dan dikijana karena memang masalah integrasi kurikulum anti korupsi Bapak Ibu Pak PJ Bupati kok dasar lihat nih komitmen Bapak melaksanakan pendidikan anti korupsi di Lombok Timur lah langsung yang kecut jana dunduk dia aduh kata lebih kertak tiangkah memang waktu dia jadi sekretaris lah sempat yang naikkan di konsep ini ke Pak Jijen waktu jadi PLT kan nah lalu ketika dia keluar itu kenantian selesai sih ternyata tidak dibahas mungkin sibuk ya akhirnya tidak diwujudkan kurikulum itu ya PR Pak Ketua oleh karena itu begitu yang berangkat pulang kelam hotel bandara lain browsing Bapak Ibu yang browsing kabupaten mana yang sudah melaksanakan Malang yang lihat
banyak, ada 3-5 kabupaten yang sedang melaksanakan. Kemudian kita tinggal menyusun juknisnya, Pak Kanit, nanti kita rapat ya. Kita sudah langsung begitu pulang, jangan langsung rapat kemarin membentuk kepanitiaan penyusunan integrasi kurikulum anti korupsi di satuan pendidikan, dan langsung begitu tiang pulang juga di rumah langsung tiang browsing seluruh modul kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 SMP sampai kelas 3. Nah, tinggal nanti bagaimana cara kita mengatur ini. Tentu kalau saya di kependidikan lain itu dia diintegrasikan dengan muatan mata pelajaran pendidikan Pancasila atau PMP. Entah nantilah bagaimana kita dapatkan. Dua hal ini yang ditanyakan oleh tim evaluator dari pusat. Lah, sekarang Bapak Ibu, Bupati sebelum kita itu kita tiang karena toko tenganti kan waktu kita lesu kita tiang lah terang nyemprak kena ngerti kan arahnya pesanin dari BPJ arahnya dengan meriksa kita kanggu dengan Pak Bupati kan kita di briefing dulu di hotel, di briefing kemudian sebelum masuk di briefing gitu, jadi siap mental lagu kita tiang Bupati si Jiluan si kita no sugul kepala kalau PD-nya belesu nunduk kita tiang lah terakhir pakai sangrai sih di evaluator. Ya benar juga Bapak Ibu, begitu kita masuk lah nyerocos nyerang Pak PJ ini kan tak lagu luar biasa. Mohon maaf tahadus binikmah bukan siapa-apa ya. Iya mula luar biasa, tegak lurus beliau itu, sigap 15 menit diberikan waktu, clear pas waktunya ya. Alhamdulillah. Wah selesai itu ya langsung kita pada santai-santai. Lagu sebelumnya Arab menarik Bapak Ibu. Jadi tiang di Surabaya selesai, saya izin sama panitia, saya mendampingi Bupati ke Jakarta kan 3-4 hari lah ya. Hari kedua tiang minta izin, oh ya silakan Pak Kadis berangkat dampingi. Sudah selesai laporannya sudah semuanya dari sini sudah semua lengkap laporannya, serahkan ke pemerintah. Seadanya tiang uang saku ya dengan transportasi Bapak Ibu 2.700.000 kantong anda kami trek berangkat ke Jakarta. Sampai ke Jakarta jam 1 malam. Terus kita diminta di Lumere, hotel Lumere. Kalau antar saya ke Lumere pesan Grab ongkos 300. Sampai di Lumere jam 1 saya tanya resepsionis, saya terlambat, teman-teman saya udah jalan. Ya Pak, pesan berapa? 1 saja saya bilang, yang DP 1, tapi yang standar udah habis. Terus yang ada apa? Eksekutif. Saya pesan 2 malam ini, saya bilang. Iya yang ada eksekutif. Berapaan tuh? 3 juta. Langsung nampak semangat lah, saya bilang kayak enggak 2.700.000 sekelam 3 juta lah. Langsung jangan lemas nek tegi dulu ya hilangan jangan nek teman beli tiket boleh bawa jadi hotel be kurang mau jangan kan isyarat teknologi di Bapak Ibu langsung jangan browsing hotel yang berdekatan dengan hotel Lumere. Oasis muncul kita yang 6 second alhamdulillah dia kata kekangkap dia langsung tunggu leka terus beta ojek hei antar saya ke Oasis berapa saya bilang gitu kan, saya ikhlas enggak bisa di Jakarta nih, saya bilang berapa 10.000 saja Pak. Oh baik berangkat tadi Oasis itu kan sampai dia Oasis tunggu saya di sini, saya bilang sananya tuh udah jangan perlu juga di situ. Masuk saya mau nginep 2 malam, saya pingin ya standar saja ruangan. Baik Pak, ini yang harga standar ada 650. Ya jadi sudah itu saya bayar lah. Alhamdulillah lempeng petidur Bapak Ibu kelemak-lemak kita serap Pak Dewanto sugul dengan tono. Yuk kenapa di sini saya mahal di sana so MI saya. Ya Allah kah Jakarta Bapak Ibu subhan kari ngentut dan terbayar Jakarta. Ya Allah agak kenodang Bu Inspektur lah dia tersanggup seminggu di Jakarta, jangankan seminggu dia udah jeluh pendak jangan
Itulah Jakarta Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah perjalanan kita berjalan mulus Bapak Ibu, dan kita berjalan dengan sukses. Tentu berkat kerjasama, capaian yang selama 2 tahun terakhir ini adalah berkat kerjasama kita semua, semangat Bapak Ibu, bersinergi semua kita, guru, kepala sekolah. Siaran pendidikan ini tidak dengan pintar Bapak Ibu, tidak ada. Kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi, itu kuncinya. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan, tim kerja, teamwork kita yang tahadus minimah, salah satu faktor yang menjadikan kita cepat menyelesaikan setiap masalah, karena teamwork. Rekan-rekan di bidang, kemudian di seksi Kasubag perencanaan, Kasubag keuangan, dan seterusnya itu seluruhnya bersatu padu seperti arahan Pak Ketua PGRI tadi di Taman Langsung. Benar, itu yang saya rasakan, sehingga setiap pekerjaan itu terurai dan terlaksana dengan cermat Bapak Ibu. Ini tahadus minimah, salah satu kiat-kiat kita untuk sukses ya mengawal seluruh aktivitas kegiatan itu adalah menghadirkan teamwork yang mampu membangun kekeluargaan, sinergisitas, kebersamaan, satu tekad, satu niat. Itu yang paling kata kunci. Tentu yang tidak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini 2 hal Bapak Ibu. Ini lebih itu pada mohon maaf Bapak Ibu. Transparansi dan akuntabilitas ini sangat sekarang harus dihadirkan. Ya, apalagi sekarang berbasis data, ya kan? Dari mana datanya? Dari raport pendidikan. Angka tidak ada jadi kepala sekolah baca raport pendidikan, tukang kebun ada yang baca, apalagi operator dah, bendahara dah, ndak iya ngocek niat perencanaan di netok raport pendidikan. Dan si bendahara ini aku ada pedam-pedam tanda tangan terus belum berdaya perencanaannya, akhirnya periksa ya dulu, ndak sok-sok tanda tangan. Pak Kepala niki sudah selesai arkasnya. Oh ya bagus, mari tanda tangan, baca ya dulu, besok saya tanda tangani deh ya, saya baca dulu, sinkronkan dengan raport pendidikan kita, telaah dia dulu, oh ini perbaiki, ditambah anggarannya. Jangan warga Pura dimarahkan sama Pak Kadis, beli itu papan tulis itu yang baru, setahun sekali harus diganti. Jangan sampai papan tulis nggak bisa bedakan A sama B. Kan lu sekolah harus dia tahu beda yang B A B B ya papan tulis kan? Yo, kasihan Bapak Ibu. Salah satu faktor yang mempercepat tarahum anak kita apa? Ya, mata. Itu kan barang habis pakai Bapak Ibu, setahun sekali diganti whiteboard Bapak Ibu. Nah, ada api dan gagah. Ada demen nandang papano si anak jarin teh. Ya, enggak pura doang ndak biaya. Terus Bapak Ibu, yang paling penting saran dari Inspektur Jenderal, masalah ya mudah-mudahan lah bagaimana kita mengoptimalkan pemberdayaan perpustakaan Bapak Ibu. Tentunya ya Bapak, jangankan kok anak jarin kasih membaca, kita beli ruangan temuin nasi rapi bersih kita nyaman, dan mudah milih kita semangat membaca anak jarin tolong dikemas perpustakaan itu agar dia nyaman. Ya nyaman, aman ya di sana di perpustakaan. Ini salah satu faktor untuk meningkatkan literasi anak-anak kita. Perpustakaan. Langsung ketuanya Pak PJ, ada enggak itu perpustakaan yang bisa kita lihat itu yang baik-baik? Seperti itu. Kemudian ada kantin anti korupsi enggak di Lombok Timur? Lihat itu semua masih ada. Jadi tentu nanti kita akan bahas ini. Kembali ke Insya Allah pada bulan ini mungkin tidak lama lagi Bapak Ibu pengawas akan melaksanakan observasi, karena sedianya kan pada bulan puasa kemarin, karena ditunda akhirnya mungkin bulan-bulan ini. Jadi stressing kita dalam kinerja observasi kepala sekolah kurikulum merdeka yang sudah rancang fokus pengawas untuk pendampingan
mengacu kepada kurikulum Merdeka. Tentu data primernya adalah raport pendidikan. Tiang-tiang jamak pengawas, dia ada pengawas jadi angkat tangan. Nah, alhamdulillah. Sampai absen tiang-tiang ya. Terus nomor HP kepala sekolah. Karena sekarang mekanisme kepengawasan itu tidak lagi pola-pola lama itu. Harus seluruh sekolah itu mendapatkan pendampingan yang serius dari Bapak Ibu pengawas. Karena mindset kepengawasan sekarang tidak lagi supervisi akademik, nah, bukan itu, tetapi dia fokus kepada pendampingan kepala sekolah. Kalau yang guru nanti tugas kepala sekolah. Jadi ada 25 episode itu harus dituntaskan itu. Pertama, episode yang pertama Pak Kepala, tentang apa itu Bapak Ibu? Tentang apa? Asesmen. Perhatikan Bapak Ibu, salah satu faktor rendahnya literasi numerasi karena kualitas asesmen kita ini asal-asalan. Sok temia-mia, biologi adalah jerawah kan Bapak Ibu, dia mekadu ini ya. Geografi adalah oke, baik. Jadi saya minta Bapak Ibu, asesmen ini bagaimana polanya Pak pengawas, mungkin nanti di KKG, dikondisikan di KKG. Si pikiran tiang adalah sida pada si guru kelas. Mun guru mapal ini kan gampang ya kan. Guru mata pelajaran agama, biakna, bahasa Inggris. Mun sida guru kelas ini beda-beda IPA, agama, IPS, mohon maaf, bahasa Indonesia dan seterusnya. Karena itu nanti di forum KKG itu direncanakan dengan baik dan jangan tergesa-gesa. Sehari ini kita buat IPS, besok bahasa Indonesia, lusa dan seterusnya. Santai Bapak Ibu. Dan tolong Bapak Ibu muda mele pada muda, kena nih guru penggerak duit, guru-guru itu si pajamnya browsing dia di PMM. Karing dan dulu doang, apa udah pindai ya? Dipindai, disesuaikan anak yang cocok dengan situasi kita di Lombok Timur. Jadi di narak susah dekat karing melen dah Bapak Ibu untuk menyusun asesmen ini. Ya tentu dengan pilihan-pilihan. Mun Bapak guru entah singa jurnal, portofolio ya silakan sudah dia rencanakan sejak awal. Tapi si berbasis asesmen tes itu dengan instrumen tes tentu dia harus menyusun perangkat soal. Soal ini dikemas narapi, na bagus, na berwibawa Bapak Ibu. Mangkunde simbeli lah soal nengeno naga bagus. Lihat jelun kanak dah buka lim-limang itu, tali aneh itu, ya barcode-nya bila perlu. Lihat jelun kanak, jadi ada kesan yang berwibawa dengan salah-salah. Itu yang penting kami garis bawahi masalah persiapan asesmen kita di ini asesmen sumatif akhir untuk yang kelas 6 dan kelas 3 SMP. Tolong dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu ya, diinisiasi Bapak Ibu kepala sekolah, diberikan ruang waktu, diberikan penguatan Bapak Ibu guru, karena layak doh dia udah punya soal Bapak Ibu. Jadi lupa ada indikator soal yang baik seperti apa ya, dan seterusnya, kisi-kisi bagaimana, membuat skor bagaimana dan seterusnya. Ini lumayan lagu piran gantengin mulai mudik negara. Karena itu guru yang tidak menyusun soal dengan standar tidak kanggo yang nilai sangat baik di SKP-nya Pak Kepala Ibu Kepala Sekolah, tidak boleh. Nah baik pun udah pikir-pikir aja. Ketika guru tidak menyusun soal asesmen itu dengan baik, standar, tidak boleh nanti di penilaian SKP-nya itu baik, kurang napianya. Kepala sekolah yang tidak menyiapkan itu pun juga nanti kami akan berikan nilai tidak akan baik. Jadi pada penilaian berjenjang nanti akan dievaluasi, dimonitor oleh Bapak Ibu pengawas dan Bapak Petudi. Terima kasih Bapak Ketua PGRI Kecamatan Asbagir, rekan-rekan forum koordinasi kecamatan. Intinya Bapak Ibu terus kita semangat untuk mengabdikan diri kita. Si terakhir dengan cawe-cawe le pilkada ini. Dia kanggo masang gambar le balenda.
bareh le hok pada tetua pilihan dah. Dia naula dah diskusi yang hey jadi bupati apa mau dia? Dia tahu aja jadi bupati dek dan nyalon medikan. Daripada ngajar, silakan ngajar yang serius, ya, jangan sampai. Cek. Ya, terakhir, ngono-ngono daripada memang tugas kewajiban kita mensukseskan gawe demokrasi. Alhamdulillah kita aman Lombok Timur, pilih presiden aman, legislatif. Nah tinggal sekarang nih rame-rame nih, kada pada ngajar-ngajar bendende, daripada ribut-ribut. Saya jadi bupati, entah doa yang ya dia bagus. Nah perlu le pendidikan, nah perlu le akses jalan yang dilalui anak kita, nah perlu le sarana dan prasarana. Ini wah. Dendek pihak jadi bahan diskusi saya tadi apalagi kepala sekolah ngono-ngono cawe-cawe kan. Pendidikan ini rusak Bapak Ibu gara-gara milu-miluan deh. Kepala sekolah itu aning dek ulah ngono-ngono. Teduk-teduk wah fokus ngajar. Nanti PGRI yang akan mempetunkan bupati ini kalau dia menurunkan Bapak Ibu kepala sekolah. Benar saya ikut nanti. Karena itu dengan catatan Bapak Ibu kepala sekolah jangan cawe-cawe. Kalau dia tanpa alasan bupati yang besok ini menurunkan Bapak misalkan petunkan dia dengan catatan daripada tenang-tenang, dek dan cawe-cawe, munara afiliasi dah senang dah loleh hok, bare le hok udah teruk ya. Pada ulinya dah saya teruk nih Bu Guru, tahu kita ada hok, kan ya. Setuju nih no? Oke, terima kasih banyak. Demikian mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kegiatan dan kemudahan dalam tugas dan fungsi kita. Jika ada perkataan kurang-kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang langsung ke Montong Gading, mohon Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Marga naik, Pak Marga. Oh, nanti belakang nanti Pak Marga. Yang santunan nanti yang. Iya sih. Sekali lagi Pak Anies, sekali lagi. Untuk anggota PGRI Kecamatan Mas Bage yang pernikahan pada bulan April 2024 akan diwakilkan oleh Bapak Marga Kusuma SPD. Kami minta kepada Bapak Camat Mas Bage untuk memberikan tali asihnya. Kami persilakan Bapak. Geseran Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak DPD Kabupaten Lombok Timur, Ketua PGRI Kecamatan Mas Bage, pada UPT Toko Pinjam, Bapak Ibu anggota PGRI unit Kecamatan Mas Bage. Tema yang kita baca pada hari ini adalah halal bihalal, pelepasan jemaah haji, calon jemaah haji. Ini luar biasa, ini dua agenda yang dilaksanakan. Yang pertama adalah melepaskan calon haji. Ini ibadah ya.
Ternyata ada ibadah yang paling bagus ini. Tali asih ibadah pernikahan. Ini ibadah yang kalau kita melaksanakan ibadah haji, paling tidak kita harus mampu secara fisik, finansial, tetapi ini anggota BGRI yang ibadah menikah. Menikahnya yang berapa kali, coba boleh saya tanya? Yang pertama, alhamdulillah, saking indahnya namanya pernikahan, bahkan kami saja camat kepingin ulang saking enaknya. Ya, seandainya tidak terbentur dengan aturan, mungkin saya yang daftar pertama. Tapi makasih ya. Calon istrinya ada di sini. Oh, dia kerja, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Jalin komunikasi dengan istri. Jadi apalagi sekarang ini zaman teknologi, sebab saya jadi pengalaman pribadi saya. Ada rekan-rekan teman-teman yang kadang-kadang bercanda ya, dia ngerayu di HP saya. Tahu-tahu yang buka ibunya. Padahal yang ngerayu itu sama-sama laki. Akhirnya saya ya Palestina dan Israel yang kembali. Baik, demikian ya. Sukses selalu. Jalin komunikasi dengan keluarga, mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sukses selalu dan mendapat momongan yang berbakti kepada bangsa, masyarakat dan negara. Terima kasih. Namanya siapa? Suma. Marga Kusuma. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Camat Mas Pagi. Untuk Bapak Ibu para tamu undangan, kami mohon untuk kembali duduk karena kita akan masuki acara terakhir doa. Mohon sekali lagi Bapak Ibu para tamu undangan untuk kembali menempati tempat yang sudah kami siapkan.